mohon maaf ya, di situ saya nggak ada pemaksaan untuk menjual ginjal dia, Mas. Oh gitu. Nggak ada, Iya. lu janjiin tapi lu nggak bisa nempatin. Tapi giliran dicaci maki lu nggak terima. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, selalu bersinar loh. Mukanya selalu bersinar. Habis wudhu, Pak. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat keluarga, Pak. Alhamdulillah. Tahu nggak, kemarin itu di episode pertama kita ternyata menuai banyak sekali komentar. Ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kontra. Gimana menurut Bang Uji? Nah, di sini kita harus berimbang ya. Jadi kita harus datengin juga nih dari pihak yang dikatanya korban ya. Nah, Yang jadi- merasa dirugikan. merasa dirugikan ya. Jadi nanti gimana keterangan dari si MM sama keterangan dari si korban ini. Jadi mana sih yang kira-kira masuk akal ya? Emang tugas media kan harus cover both side kan. Ya, oke. Dan daripada ini udah kemalaman, gimana kalau kita lanjut aja? Gas. Jangan kemana-mana dan selamat datang di Candlelight. Oke, malam ini kita udah kedatangan sama dua orang yang kemarin mengaku sebagai orang yang dirugikan oleh pihak narasumber yang sebelumnya kita undang di episode pertama. Boleh tahu namanya siapa? Fajar. Mas Fajar dan Nadia. Nadia. Mas Fajar ini apa hubungan dengan narasumber itu sebagai apa? Kalau saya ibarat bisa disebut mediator. Mediator. Iya, tapi saya perwakilan dari para mediator ini, Kak. Oke, mediator dalam Itu yang kasus limit itu, Kak. jadi abang ini orang yang Menjembatani kali. ya. Ah. Iya, menjembatani. Perantara. Oh, perantara. Iya. Oke, perantara. Kalau Nadia Sama. mediator juga. Mediator sama kasus kasus minyak. Sampai goreng. minyak. Kena juga berarti. Oh gitu. Nah, saya penasaran sih sama minyak nih. Ah. Karena kan awal isu minyak emang lagi naik tuh kemarin. Nah, dia si MM ini kemarin kan sempat bilang katanya permasalahannya itu punya hutang gara-gara bisnis minyak Ya. gagal Ya. gitu. Awal mulanya kayak gimana sih? Kalau ke minyak dulu, ke Nadia dulu deh. Dari minyak ya? Dari minyak. Kalau dari minyak dia awalnya tuh dia ngeliat snap saya yang saya ditransfer sama kakak saya. Tapi udah temenan sebelumnya udah kenal. Sebelumnya udah, karena sebelumnya itu saya berhubungan dengan limit. Dengan limit. Iya. Dengan limit itu berarti Maksudnya saya berhubungan sama itu sebelumnya dengan jual beli limit. Beli limit. jual beli limit berarti dalam arti Sebelumnya sudah terhubung. terhubung. Ya. Terhubung. Akhirnya dari situ dia menawarkan kalau dia pengen investasi, dia nawarin saya jadi investornya dia. Oh, oke. Gitu. Nawarin jadi investornya dia kalau misalnya saya awalnya nggak percaya dong. Terus karena emang itu minyak lagi tinggi. Minyak lagi tinggi. Oke, Berarti oke. kayak wah boleh juga nih, ini minyak lagi tinggi kan. Terus kayak ya udah, terus udah gitu dia ngirimin bukti foto-fotonya, tapi dia nggak ngedrop sendiri. Foto apa itu? Foto minyak goreng dari dia itu dia awalnya bilang ke saya kalau dia itu butuh investor buat beli minyak yang dibeli di agen. Ya, jadi katanya bilang uang saya itu diputar buat beli minyaknya itu dengan saya waktu itu jumlah awal investnya itu 10 juta. Dengan keuntungannya itu 6 juta. Jadi di total semuanya itu 16 juta. Dengan waktu 2 minggu. Minggu balik tuh. Iya. Oh gitu. 2 minggu balik tuh duit. Terus awalnya nggak percaya dong, kayak wah kok gede juga gitu ya kan minyaknya. Terus dia bilang katanya ini ada buktinya. Kalau dia jual beli dia beli di agen, terus ada banyak yang belinya, dia punya customer pribadi, ibaratnya. Curah apa? Yang bermerek itu sih? Yang bermerek. Ada terus ada pokoknya dia belinya per kerat. Kayak misalnya dia mesen dari agennya itu berkerat gitu. Terus jadi awalnya di situ saya ya udah mungkin cobalah dulu lah gitu ya kan. Awalnya di situ benar, walaupun emang baliknya modal dulu baru profitnya. Selang 3 hari misalnya saya kan bikin misalnya dia awal pas kemarin itu dia saya nganuin tuh tanggal 3 Desember 2021. Berarti kalau misalnya itu jatuh temponya itu 14 hari dong, 2 minggu. Berarti sekitar tanggal 17-an ya? Ya, dari tanggal 17-an itu. Ya, semuanya tuh. Terus saya minta nih, saya tagih kan, kata dia, kalau misalnya modalnya dulu gimana?
Itu di hari Jumat, berarti baliknya hari Jumat lagi dong, Jumat depannya lagi. Terus saya tagih dong, gimana nih Kak? Udah jatuh temponya nih. Udah balik dong modal gitu. Udah Terus, masa perjanjian. Iya, udah masa perjanjian. Karena di situ juga saya nggak sembarangan buat ngasih uang aja. Saya di situ, saya ada hitam di atas putih, ada tanda tangannya dia juga dari Sumatera. Jadi buat kayak seakan-akan amit-amit dia nggak bener. Jadi saya gampang. Bunyinya gimana tuh di perjanjiannya itu? Ada kok. Dibawa nggak? Dibawa. Mbaknya umur kan? Saya umur 20. Sama seumuran berarti kita. Jadi sebenarnya itu pihak MM yang datang ke Nadia apa dan Nadia yang Apa ya? Yang soal apa nih? Soalnya sama ini kan ada. Soalnya. Dia duluan. Dia menawarkan, dia mau nge-chat saya. Kalau saya jadi investor kayak ayolah Dek gitu. Saya kan dipanggil Ade lah karena dia lebih tua, ya kan. Terus ayolah Dek join, dia bilang gitu. Lumayan kok balik segini gitu. Terus bilang buktinya apa? Buktinya apa? Dikasih foto. Dia transaksi sama customernya, terus dia nganterin barang customernya, terus transfer duit customernya. Ada, siapa yang nggak percaya? Dari situ udah ngedukung. Terus dia walaupun emang dia sih awal ngomong ke saya tuh katanya ngedrop sendiri awalnya, cuman pas dia nggak lama bilang kalau dia itu di agen. Jadi dia punya kenalan di agen, jadi dia langsung beli di agennya. Dia udah pernah ngecek belum nih toko tuh ada apa enggak segala macam gitu? Fisiknya gitu. Fisiknya tuh tokonya tuh belum pernah ya? Kalau dia kayaknya nggak punya toko, jadi dia beli di agen. Oh. Jadi dia reseller. Ya, gitu. Tapi Nadia udah dapat profit berapa kali? Seharusnya profit baru ngerasain baru kemarin yang tanggal 3 Desembernya itu 3 Desember sebesar 6 juta. 6 juta. Sama balik modal 10 juta. Akhirnya tuh di situ saya walaupun emang dia terlambat tapi seenggaknya benar gitu ya Mas ya. Kayak masih ngertiin lah walaupun dia terlambat 3 hari masih wajarin, walaupun dia muter lagi duitnya masih diwajarin. Terus akhirnya saya join lagi lah. Di situ ada perjanjiannya 2 kok, beda tanggal. Total uang masuk berapa ke dia? Yang 10 juta pakai perjanjian, yang 5 jutanya enggak, yang 3 juta enggak. Jadi dia minjem ke saya, kalau minyak kurang sekian, tolong tambahin, besok maghrib balikin. Ada kok transaksi. Minjem via cash apa via aplikasi itu? Transfer. Oh bukan yang aplikasi itu ya, bukan ya? Nah itu juga mungkin akan dibahas. Oke. Jadi yang sampai sekarang ini belum saya rasain sampai sekarang ini dari transaksi tanggal 24 Desember 2001 dengan jatuh tempo 7 Januari 2022 itu belum ada sama sekali pemasukan. Dari modal, ya kalau itu nama asli saya di KTP. Jadi kalau teman-teman saya itu tahu nama saya Nadia. Kerjasamanya itu sudah berapa lama berarti? Pokoknya di awal itu 3 Desember. Yang bisa saya bikin percaya itu karena emang pertama saya pernah, bukan pernah ya, sebelumnya itu saya udah berhubungan sama MM itu, si pihak MM itu dari kasus jual beli limit. Ya di situ karena dari awal dari saya itu udah hampir 3-4 bulan lah ya saya berkaitan sama dia. Terus dia bayar tagihannya itu benar. Jadi itu yang membuat keyakinan saya bertambah gitu. Apa sih kata yang paling Nadia inget gitu pas sebelum akhirnya Nadia menginvestasikan uang kayak gitu ke dia tuh apa? Ya dia menjanjikan profit. Untungnya gede loh kayak gitu. Iya. Siapa yang nggak percaya Mas, ibaratnya dari kayak seorang pelajar saya lah, siapa yang nggak Pelajar? Kelas berapa? nggak pelajar sih. Saya udah lulus kerja. Kerja di mana? Kerja di Kebayoran Lama PNM. Kalau masnya tadi masih mana? Fajar. Mas Fajar ini hubungannya dengan MM ini seperti apa? Awal mulanya? Awal mulanya sih sebenarnya saya di sini untuk meluruskan doang para perantara Mas. Yang perantara ini istri saya sebenarnya. Oh. Oke. Iya. Nah, perantara ini sebenarnya istri saya itu belum tahu nih yang namanya ini. Saya melalui kaki tangan kirinya MM ini. Jadi dia itu kenal dari si MM ini, MM ini. dari orang lain lagi. Dari orang lain. Jadi kaki melalui kirinya. temannya. Iya. Yang si M. namanya si inisialnya P. Inisial Nah, si P ini temannya si MM. Jadi dia sebelumnya tuh emang mungkin dia pernah dia berkaitan lah ya
Terus dia si M itu mempromosikan si mempromosikan lewat si inisial itu. P ini. Oke, lanjut. Nah, di sini saya cukup tidak senang juga Mas dengan apa yang udah disebarkan di media. Oke, Ya, oke. yang dia bilang tidak ada paksaan untuk meminjamkan akun. Di sini real Mas, nggak ada peminjaman akun sama sekali. Oh gitu. Iya. Di sini adanya penjual belian limit, bukan penjual belian akun ya Mas. Gini Mas Fajar, kan nggak semua orang paham nih sama apa jual beli Limit itu masih gimana sih? Itu bisa Bingung saya. dijelasin nggak? Kan banyak yang nggak tahu juga tuh. Penjualan beli limit ini kan ibarat kata Mas nih punya limit di aplikator Oh. A. Oke, Iya, oke. atau aplikator A, ya kan? Punya limit sekian, 5 juta. Ya. Ya. Di situ saya sudah berkaitan dengan si MM ini. Mas mau jual nih ke saya. Oke. Mas Fajar, saya punya limit 5 juta. Saya mau dong dijual. Nah, Mas nanya, sistem penjualan beli limit ini bagaimana sih, Mas? Saya terangin. Saya punya atasan yang bakal bayar ancuran tiap bulan tagihan di aplikator A ini. Aplikator A ini. Dan di situ Mas tertarik dong dapat fee sebesar 5% ya kalau 500. 10% kali ya? Biasanya berapa potongannya? Iya, pokoknya tergantung limitnya sih limit biasanya. Mas. Kalau 5 juta 500 ya kan. Mas tertarik dong dengan memproses ini, bayaran ditanggung dengan si MM ini. ya tagihannya ditanggung dia, kita dapat Kita iming-iming dapat iming-iming komisi. ya. Terus kayak awalnya sih emang nggak percaya ya kan, nggak mudah percaya. Tapi dia bilang, tapi ada yang meyakinkan kita kalau dia itu bilang dia punya perusahaan, dia tidak bekerja sendiri dan dia punya atasan. Siapa ya? Si MM ini bilang dia punya perusahaan. Dia punya perusahaan. Dan saya kulik dong di situ perusahaan apa Kak? oke. Perusahaan apa Kak? Tapi Saya dia bilang kulik. nanti kalau ada waktu kita omongin. Iya, kita omongin. Ini masih perusahaan rahasia perusahaan kata Iya, dia. rahasia Saya punya, perusahaan. saya punya. Tapi di situ dia nulisnya ibu rumah tangga. Ada buktinya kok. Oh gitu. Dia menjelaskan. Dia bahwa dia Menjelaskan. Dia ngecat salah. lah ya, ngecat ke si korban ini kalau dia ini punya rahasia perusahaan, terus dia punya kayak penghasilan yang lumayan besar lah, ibaratnya kayak proyek besar lah gitu. Menjanjikan lah ya. menjanjikan. Ya, itu menjanjikan. Dari sebuah ini istilah kata iming-iming dan menjanjikan semuanya, Mas. Oke. Nah, Makanya yang bisa si jadi korban banyak ini, misalnya si Fajar ini disuruh mempromosikan, tapi dia mendapatkan iming-iming, dapat komisi juga, dapat gaji. gaji juga. Mempromosikan itu, yang jual Yang beli jual itu, beli itu, kok ke iya. ibaratnya ke Limit-limitnya. sosmednya dia, Ke sosmed. untuk Jadi- kayak orang-orang tertarik nih. Lah, buat imbalan buat si Fajar ini dapat gaji, dapat iming-iming komisi. Dia kayak ngadain, dan di situ yang bikin para mediator ini Mas pada percaya. Dia selalu bikin ibarat kata kayak giveaway. Giveaway, wih. Iya, Kayak itu ya, giveaway, ya. kayak selebgram gitu Mas, giveaway ya. Oke, Mas oke, kan oke. kayak target gak sih? mediator Oke. si MM ini. Oke. Iya. Mas, tolong dong cari dalam 2 hari Iya. 20 customer. Nanti saya kirim iPhone 7. Wuh. Tapi real. Hoax. Dapat 20-nya 20 dapat. CS. Oke. Dapat, dan iPhone sama sekali Berarti nggak ada. 20 orang itu limitnya berbeda-beda tuh, Iya. Beda, orang. Mas. Karena emang si Fajar itu kayak diiming-imingin lah. Oke, Otomatis oke, dia oke. bakal berusaha nyari Ah, dong, iya, ya kan? oke. Bakal berusaha narik semua, dapat. Pas udah tek nyampe target. Udah Nggak ada. close. Berarti bawanya berapa orang? Kalau saya kan di sini mewakilkan semua mediator ya. Oke. Kalau saya di istri saya sekitar 20-an media CS. Oh, Satu orang 20-an. Satu mediator, ada beda-beda Mas. Oh gitu. Iya. Mediatornya itu banyak. Banyak. Si Enggak, Mbaknya istri. Istri saya 20 orang, bawa 20 orang, sekitar 20-an. istri ya. Dari MM udah dapet apa aja? Saya cuma baru dapat fee 30.000 Mas. Hah? 20 orang dikali 30. Saya cuma baru ngerasain itu. Satu Mas. limitnya itu kita dikasih gaji, ibaratnya satu Gaji satu lah. limitnya itu dikasih gaji 30.000. Satu limit. Kita dapetin satu 30.000. limit nih, Ah. dikasih 30.000. Dikali 20. Oh limitnya itu Iya. beragam, misal kalau dapetin 1 juta, 2 juta, Iya. 30.000 gitu ya? Ah, oke. Si Mbaknya berapa orang? Kalau saya
Kalau saya kebanyakan keluarga sih, men. Keluarga? Kayak kakak abang saya sendiri, karena emang waktu itu kan dia namanya lagi COVID kemarin ya, butuh duit. Terus emang salah saya juga, saya menawarkan ke dia, lu punya limit, kayak lu bilang, lu punya limit gak bang? Kalau mau gue jual, emang salah saya juga, ya kan? Emang salah saya juga kalau misalnya saya menawarkan ke dia. Saya juga jatuhnya apa ya, kayak niatnya itu mau menolong dia, yang kayak Depa ya udah gue tau lah lu butuh duit, ya udah nih gue bantu. Terus bayar tagihan, waktu itu lepas 7 juta. Berarti kalau misalnya nggak punya limit, mau punya limit bikin akun? Ya itu kalau misalnya kita diverifikasi lolos dapat limitnya bisa. Nah, dan Iya. yang tadi Mas bilang di situ bakal kita kulik lagi, Mas. Gimana? Yang nggak punya limit nih, mau kita jual. Di situ ada faktor ibarat kata bukan pemaksaan ya. Ada kata-kata, nih download di aplikasi ini, jual, bisa dijual. Oh gitu. Iya. Nanti di situ kita bakal kulik juga semuanya. Oh, jadi kalau per orang itu limitnya berapa sih maksimal? Tergantung Mas di mediator, Beda orang beda mediator satu ini Orang saya. baru, Iya, satu ini ya pokoknya ada nih satu mediator punya CS itu limit satu akun aja 50 juta, Mas. 50 juta. Iya. Letter sekitar 24 jutaan. 25 jutaan, Mas. Saya baru tahu. Mas, sama saya juga. Berarti saya nih, kalau misalnya mau buka nih, banyak duit saya dong ya? Ya, makanya di Bisa situ, kalau Mas. lolos. Iya nggak? Bisa ya? kalau lolos. Sekarang Siapa kalau aja biasanya? kalau yang kayak dia bilang di video sebelumnya nih, Oke, ada oke. limit. Nih si CS ini punya limit sekitar 20 jutaan. Kan dia bilang nggak cair tok 20 juta dong. Di potnya ya, Di pot yang kemarin 20 oke, jutaan oke. ya kan. Aha. Di situ emang real. Siapa yang nggak mau? Dia punya limit 25 juta, sekitar 20 lah. Tanpa ada pembayaran si CS ini, tanpa membayar tanpa apa. Tapi si CS ini menerima duit segitu banyaknya, Mas. 3,5 juta ya kalau nggak salah ya di video sebelumnya. Istrinya Mas Fajar itu kan sebagai mediator. Nah, sekarang itu apa yang dialami oleh istrinya? Wah, ini yang harus saya tegaskan di sini. Oke. Istri saya sudah ada masuk dalam laporan Polsek, Pak. Mas. mana? Polsek Pasar Minggu. Maksudnya dilaporin? Dilaporin Iya. dari CS-nya sendiri. CS ini tidak mau tahu, Mas, yang namanya atasan istri saya. Bos istri saya tuh nggak ada yang mau tahu. Karena posisinya itu tagihannya belum dibayar. Belum Yang dibayar. dikejar itu bukan Tentara atau si MM-nya. MM ini. Yang punya akunnya. Nah, di situ otomatis yang punya akunnya nggak terima dong, kayak gue nggak nikmatin duitnya. Kok gue yang disuruh bayar, kok gue yang dikejar-kejar gitu. Otomatis dia bakal ngejar yang perantaranya itu dong. Nah, gitu. Total berapa? Total Nominal. kalau saya menurut saya istri saya paling dikit. Ada mediator yang paling banyak sampai 273 juta, Mas. Dari berapa CS ya? Kurang tahu ya kalau 34 apa 35 ya. Kalau CS yang mediator sampai tagihan 273 juta itu sekitar 30-an, Mas. Berarti ke atas. kalau 22 ya istri? Istri 22 lah sekitar itu. Mencapai ratusan berarti? Enggak. Cuma 50 ke atas. Kalau saya pribadi Banyak itu. Iya, sekitar makanya, Mas. berapa ya? Kalau saya dikit emang. Sekitar 9-10 orang. 9 sampai 8 orang lah. Oke. Tapi dari satu orang itu bisa 3 aplikasi, 4 aplikasi. Oh bisa Itu ya, Ada Mas. ada ada letter, ada jam. Sekarang ada pembaruan. Itu yang tadi saya bilang, dalam satu aplikator itu dia bisa sampai 50 juta dari Karena pinjam digabungin sekian, namanya. dari Itu legal semua kan? Itu legal. Itu belum sama kalau yang saya daftar ilegal banyak banget berarti duit saya. yang ilegal juga ada. Ada kan? Ada yang dijual. Oh gitu ya. Baru nggak pernah tahu. komunikasi sama istri gitu. Ini kita resikonya begini-begini gitu sebelum. Begini, Mas, jalan alurnya. Ini dia dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lancar sekali tanpa ada cacat, Mas. Berarti udah berapa bulan jalan? Jalan istri saya sampai 4 bulan 5 bulan lah. 4 bulan 5 bulan Iya. jalan ya. Dan anehnya di sini ada faktor saya nggak bilang pemaksaan dari ini ya, dari pihak MM ini ya. Di sini karena ada tekanan, Mas. Udah proses lagi
Nggak, keterkaitan. Terkaitan Jadi ya, misalnya tekanan. saya ini jatuh tempo 1 bulan Oke. dibayar, tapi dia bilang kalau dia mau bayar kalau saya proses lagi. Otomatis mau nggak mau saya harus keterkaitan terus dong. Ya. Jadi jalan terus Mas, nggak ada Jadi habisnya. mau nggak mau kayak daripada gue dikejar ya udahlah. Chat ya, multi chat, telepon segala macam itu, kayak begitu. Di kebanyakan sih di WA, di di WhatsApp. chat, di chat. Terakhir kapan kontak sama MM? MM ini saya setiap hari ngontek Mas. WA Setiap ya? hari WA. Saya gimana. Dan dia selalu mengutamakan, mohon maaf ya, di situ saya nggak ada pemaksaan untuk menjual ginjal dia Mas. Oh gitu. Nggak ada. Iya. Dan dari awal saya berunding dia tanda tangan surat perjanjian yang jual ginjal itu buat tanggung jawab nih aset. Emang itu ginjal aset yang kita miliki apa Mas? Pertanyaan saya itu doang sih satu. Terus yang Ginjal saya masa bingung termasuk juga, itu duit aset? kemana? Nah itu itu. kan sempat kita tanyakan Oke, juga. oke, Masa ha. Itu duit kemana? Iya. Ibaratnya saya sebagai minyak pribadi beda dong sama penjualan Beda, minyak, iya. ya kan? Saya pribadi investor, ya udah investor minyak. Terus saya bilang ke pihak MM, saya nggak mau kalau duit saya minyak keterkaitan dengan jual beli Jual beli limit. limit. Dia bilang aman, tenang, nggak masalah, gitu kan? Oke nih berarti aman dong. Pas udah temponya pas kemarin tanggal 7 saya tagih, dia bilang kayak sabar dulu, aku juga punya alasan bisa sampai telat kayak gini. Kalau dengar tanggapan dia mau ngejual ginjalnya, gimana kalian? Itu Saya- sih Dari Dulu? saya dulu ya. Oke, boleh. Kalau saya tidak mau tahu Mas. Oh gitu ya. Iya, karena di situ aja payung hukum aja udah berat Mas. Penjual beli ginjal itu kan, ya kan ilegal, udah dilarang. Kita nggak mau ikut campur dalam hal itu. Dari pertama juga saya, bodoh lah. Itu urusan kalian, ibarat kata. Yang penting duit gua balik. Yang penting duit gua balik. Kalau untung segala macam nggak usah, udah duit modal aja balik. Balik aja. mungkin Bukan- kalau bahasanya donor, Nah, itu beda kita urusan. menolong orang. Nah, Tapi kan kita nggak menerima uang. iya, seikhlasnya gitu loh, kayak Seikhlasnya. kita menolong orang. Tapi dia kayak gitu, mungkin apa dia putus asa, nggak punya aset. Kemarin itu kan ternyata banyak banget DM, nggak cuma DM sih. Kayak kita yang dibombardir ibaratnya kan, kayak katanya kita memihak segala macam. Oh no, nggak ada memihak di sini. Kalau kita memihak, kita nggak akan mengundang kalian di sini, ya kan. Dan klarifikasi juga untuk komentar-komentar dihapus, demi apapun nggak ada yang menghapus komentar, satu pun nggak ada yang dihapus. Serah kalian mau ngomong apa di situ. Cuman kalau memang ada kata kotor atau hal-hal yang sensitif, memang ada Filter. blokir dari atau spam, sifatnya spam ya kayak gitu. Udah gitu emang kita nggak tahu ya Mas, dia itu jual alasan buat jual limit itu buat apa kebunuhannya. Kita juga nggak tahu kan. Nggak pernah nanya juga. Nggak pernah, dia bilang buat apa ya? Waktu itu sih bilang katanya buat dijual lagi ke orang yang nggak punya limit. Katanya sih gitu. Pernah ketemu nggak sih sama MM? Dari sebelumnya sih jujur Mas, istri saya ini belum tahu siapa si MM ini. Awalnya di sini istri saya berbisnis juga kayak di dalam bidang aplikator gini. Ya, istri saya ajaklah kerjasama dengan inisial P ini. Sama, dia P ini sama dengan sederajat dengan posisi istri saya saat ini, mediator. Lalu udah berjalan dengan si P ini, kok pemasukan istri saya atas nama ini lebih banyak. Setiap pembayaran tagihan kan tuh ketahuan Mas sama si MM ini ya kan. Wah, dia ngulik, searching nama istri saya di Instagram, ketemulah dengan istri saya. Dan di situ terjadi pencomotan. Udahlah sini dengan saya aja si MM ini, dengan si MM ini. Dia bilang di sini, saya tangan pertama loh, pendapatan Anda lebih besar daripada ikut ini. Oh, daripada ikut si P gitu. Si P, iya. Berarti dia tuh sebenarnya juga paham ya, maksudnya alur seperti ini itu sih. Ya, dia bilang ke korbannya itu kalau dia itu mulai bisnis dari tahun 2019. 2019 Mas. Dan Sedangkan dia ngomong di podcastnya itu dia mulai bisnis minyak pinjaman itu tergantung sama minyak kan. Ya, kayak mulai minyak dia mulai pinjaman juga gitu kan. Artinya kalian kemudian para CS segala macam kan nonton podcast yang kemarin.
apa dari obrolan itu poin-poin apa yang paling kalian garis bawahi yang itu tidak benar? Itu tidak ada pemaksaan mas. Kayak apa yang pemaksaan dari persetujuan yang punya akun. Oh gitu. Iya persetujuan yang punya akun. Sekarang gini mas, si CS ini aja sebelum, jangan dari CS dah, dari saya nih, istri saya mediator. Sebelum ini aja udah teriming-imingi mas, teriming-imingi, diajaklah kerjasama, makanya terjadi dalam peminjaman, istilah kata peminjaman yang dia bilang di podcast selanjutnya ya. Tapi istri tuh emang udah berkecimpung dunia ini ya, udah sering ya? Ya, udah berapa lama gitu? Kalau itu belum mas, baru awal kena ini, Baru kali ini. kena MM, Udah? blek. Blek udah. Iya, Gitu. udah laporin. Jatuh. Jadi berapa orang yang ngelaporin? Di saat ini udah 2 mas. Udah 2 orang. Udah 2 orang. 22 orang itu. 2 orang di atas 22 orang ini. Kapan tuh laporinnya? Di hari seminggu yang lalu deh. Seminggu yang lalu. Iya. Berarti udah ada pemanggilan dari pihak kepolisian. Di sini saya sudah menjelaskan semuanya. Oke. Di situ ada hitam di atas putih dengan Oke. cara kekeluargaan. Iya. Dan si CS ini mulai mengerti. Dan karena kedatangan saya dalam keluarganya dia, saya jelasin, dipandu dengan abang ipar saya datang ke rumah si CS ini, dan di situ mulai ada persetujuan. Ya udah Kalau dia kita ingin ngasih tanggal berapa? Kita ke jalur kekeluargaan aja. Di sini saya bakal bertanggung jawab dalam kasus ini, dan dari kemarin bukannya saya nggak bertanggung jawab mas, saya tiap hari ngulik yang dia bilang disamperin mulu tuh sama CS ya kan. Saya bukannya nyamperin buat nuntun dia, saya mau minta kejelasan. Lah kan saya di sini Gimana juga gitu, punya kedepannya tuh gimana? punya ketekanan dari CS ini mas. CS pada ngamuk, ngamuk ke MM itu, Ke istri ke saya. perantaranya. Berarti istri 2 orang yang ngelaporin. Itu 2 orang itu kerugiannya berapa? Yang ngelaporin. Banyak sih mas. Kalau saya, jadi kan sistemnya yang tadi saya bilang mas, udah dibayar diproses lagi, udah bayar proses lagi. Jadi nggak ada hentinya mas. Kalau yang namanya mencantumkan nominal kerugian berapa itu kurang paham saya. Berarti kok kayak gini berarti bunga berjalan terus. Berjalan terus, itu yang bikin customer pada ngamuk. Bukan customer saya aja, customer Semuanya. mediator semua mas. Abangnya tuh nunjukin satu kertas Perjanjian. perjanjian, ada materinya juga. Nah itu apa? Sama kalian atau sama siapa? Sama saya yang jual ginjal itu. Iya maksud saya di sini gini loh mas. Oke, dalam berlangsungnya penjualan yang dia rencanakan penjualan ginjal itu, Mbok ya tolong mas, ini cicilin atu-atu. Ya kan, cicilin atu-atu mas. Keren kan? Kalau ada Biar enggak Numpuk. numpuk mas. Oke. Sekarang oke, faktor utama satu, menjual ginjal tuh dapat duit dong. Belum tentu Belum itu juga. ini belum tentu orang juga pada mau mas. Emang Belum tentu itu di juga. situ juga udah ada cross check, pengecekan ginjal cocok atau enggaknya. Itu di situ yang saya maksud mas, cicil atu-atu. Kalau enggak ntar nih ginjal nggak laku, nggak puyeng lagi, nggak berbelit lagi. Seenggaknya walaupun nggak setengahnya meringankan. Meringankan. Tapi percaya nggak kalau ternyata hutangnya beneran 1 M? Percaya Percaya. mas? Percaya. Iya. Saya pribadi aja limit itu 53 juta. Uang minyak saya 21 juta. Baru lulus duitnya banyak. Iya loh, akeh men ya. Dalam duit banyak itu makanya terjerat ini mas. Udah mikir duit banyak itu. Rencananya kan mau invest ya, Invest, biar ya. uangnya yang bekerja. Biar Iya, uangnya biar berputar. kita Gimana berputar. caranya ini uang nggak gue pakai tapi bertambah. Keren. Gitu. Masukin deposito. Iya. Belum berani kalau. Belum berani. Oh gitu. Tadi kesini bawa banyak banget Pasukan catatan, ya. Banyak mas. Itu catatan, pasukan. Mediator semua ini. Itu apa? Mediator. Mediator juga. Sebagian. Kan ada yang kayak tadi makanya saya kekeh batari ini mas. Saya nungguin karena dia pulang jam 9. gitu. Tadi kan mau Jumat. Kalau Jumat saya Kelamaan kurang ya. lah, kelamaan. Harus cepet ini. Harus cepet. Harus berimbang. Bukannya saya mau cepat atau gimana. Saya udah capek penekanan dari bawah. Oke. Iya, biar clear. Gitu ya. Boleh kalau mau nunjukin apa yang dibawa tadi? Kayaknya banyak banget. Iya. Kayak mau skripsi. Dari gua.
Di tas kecil. Tapi sebelumnya Ada dua, salah udah satunya kenal nggak habis. sih sebenarnya? Nggak kenal kan? Baru kali. Pakai grup, ya kenal karena dari grup. Dari grup. Oh lu korban juga, Korban. oh iya sama nih gue juga. Oh bikin grup sendiri ya? Ya. Jadi kayak persatuan korbanan. Nah, persatuan korban. Nah, itu judulnya apa? Persatuan. PKMM. Bukan PPM. Kalau di grup sih solusi limit. Iya. Nggak jadi bahan komporan juga biar nanti. gambar apa tuh? Pelangi. Oh pelangi. Iya. Biar cerah, kayak masa depan. cerah, iya. Padahal hati mah nggak cerah. Iya, Ini hancur-hancuran. udah stres banget. Ini kenapa dia ada emot julur lidahnya? Ngeledek, Mas. Oh, ngeledek. Iya. Kasih ke kamera. Nah, kalau ini yang dia bilang kalau dia dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Oh, transferan? Ini? Ini punya aku. Ini dulu nih. Ini yang ini yang 5 juta. Ini kapan sih ini? Yang putih. Yang putih ini pihak MM, Oh, gitu. yang hijaunya itu si korbannya. Oh, si korban. Bukan aku. Oh, bukan. Bukan. Tapi itu dari TS lain. Bentar. Ini kan baru kemarin ya? Nadia masih transfer? Itu sebelum yang minyak 10-nya itu belum dibayar. Sebelum minyak itu jatuh tempo. Apa? Ada lagi nggak poin-poin yang memberatkan kalian gitu sehingga Ada nih, jauh-jauh dari ada pembayaran? dia Yang ini bukti dulu tuh. kalau dia ini transaksi minyak. Ini dia yang minta buat saya nambahin, dibaca aja. Dia kalau ngechat Kamu selalu ada pakai yang mau emot invest lagi nggak? julur Iya, lidah ya? iya. Ini ya. Cukup lah buat traktir kalian mah gitu. Maksudnya Nih. untungnya dia gitu. 90 juta ini. Kalau ini yang merasa kita kayak masih terus berhubungan, masih terus berhubungan Ketergantungan. Iya, Ya, ketergantungan. tergantungan. Ini semester berapa Iya, nih? nanti kamu ajukan langsung. Skripsinya? Oh, enggak, saya kerja niatnya mau tahun ini, cuman duitnya sama si MM. Oh gitu. Kuliah di mana? Ya di mana aja sih? Penegasan berarti sebenarnya dia sudah memulai dari tahun 2019, bukan Juni 2020. 2021 nggak kerja? Iya. Satu CS gocap. Itu yang tadi saya bilang, Mas. Beda-beda. Beda Setiap orang beda mediator. diimingin. Kalau dia ngomong ke saya 30.000, Oh, tergantung dia. tergantung dianya mungkin. Apa dia ngeliat orangnya lebih bersemangat, makanya dikasih lebih mungkin. Boleh di sini ada contoh transaksinya. Mana tadi ya? Yang ada KTP-nya di mana? Di situ kan ini ada nih. Ya itu. Itu contoh transaksinya. Tega banget si Bumi. Ini siapa CS? CS. Iya, itu CS. Dari salah satu CS, Mas. CS dari salah satu CS di Tangerang. Wow, CS. Ada yang di mana? Padang sama Surabaya. Suruh nih sini. Enggak ngomong bohong. Jabodetabek lah ini. Padang? Padang, Surabaya. Surabaya. Paling jauh tuh ya. Itu cuman satu orang doang. 2 orang lah jadi. Satu kota satu maksudnya. Dia udah pindah ke sana. Oh, Bukan ke seluruh Indonesia, bukan, Mas. Tapi benar yang kata dia dia bersangkutan sama 150 orang. Dari mana kamu? Makanya di sini saya mencegah, Mas. Mencegah biar tidak ada korban lagi. Oke, di garis bawah ya tujuannya obrolan kita ini untuk mencegah semoga tidak terjadi di hari berikutnya ke orang lain juga gitu. Itu dia, Mas. Ini. 650.000 ya. Proses dulu per orang dapat fee ya dari aku ya. Iya. Dan emot gitu ya. Mana? Jelas. Itu udah kayak Mau. Dan emot lidahnya ini loh selalu kalau dia iming-imingi pakai emot lidah. Pernah ini nggak? Gila, gampang banget ya dapat profit nih kayak gitu. Aduh, wah bisa tajir nih, gue bisa cepat nikah nih. tadinya kan emang pernah main trading ya. Trading apa? Main kecil-kecilan lah bang, iseng-iseng berani. Jangan-jangan afiliator juga nih. Jangan-jangan itu lagi apa namanya? Nah, Oh enggak. Kita main yang kecil, yang mikro. Mikro. Mikro tuh apa? Mikro di gold. Mas. Tapi di versi mikronya, yang 1 juta, tapi keuntungannya tuh per bulan, Oh gitu. kecil. Oke. Kayak nggak kebayang nggak sih bang? Gak bisa gue mikir gitu ya. Gimana ya? Maju banget gitu loh. Kita berkutat kayak gini-gini Iya aja. gini aja gitu loh. Lebih kepercaya tuh karena emang dia fisik ya bang ya. Minyak, ada barangnya, lagi naik, siapa yang nggak tertarik? Pasti siapapun itu orang kalau join bisnis lagi naik dong. Oke. Pasar lagi naik, kita baru join. Kita open. Iya.
bahasa itu. Open buy. Oh, open buy. Kalau bid itu apa sih? Apa? Open bid itu apa? Open bid. Oh, nggak ada ya? Maaf ya. Oh Nggak ada. iya. Oh, gitu. Bahas DP. Kasus minyak ini udah berklimaks juga, Mas. Korbannya juga banyak. Korban juga udah banyak. Nah gini, kemarin itu nggak tahu bulan apa ya, Desember atau apa, itu pernah ada beberapa ibu-ibu bikin laporan ke Polres Depok. Nah, itu yang marah-marah di rumahnya dia. Nah kerugian sampai 2M atau berapa nggak tahu deh. Kalau 2M saya kurang tahu. Nah itu apa? Ada nggak sih sangkut pautnya sama? Yang itu 70 juta kalau nggak salah. Ya, Kak. 70 juta ya? Yang ibu-ibu marah-marah. Saya kurang tahu juga Itu sih. masuk CMM juga. MM juga. Oh, gitu. Jadi makanya yang dia bahas dia udah nggak kuat disamperin ke rumahnya. Jadi bukan kita-kita aja, Mas. Kita-kita di sini berkunjung ke memang. rumah bukan untuk ngacau. Iya. Untuk Minta meminta kejelasannya. kejelasan, kepastian. Tapi si Kedepannya si mbaknya nggak dilaporin. Jangan. Udah Mau- juga? Mau diproses. Mau diproses? Oh gitu. Kalau saya mau proses yang kasus minyak aja. Oh, maksudnya kan ini kan istrinya kan udah yang Oh, kalau ngelaporin saya gitu. enggak. Oh enggak. Saya bisa belajar boleh ya? Belajar ya? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Iya. Kasih satu kesempatan, satu statement ya. Apabila si MM nonton, apa yang mau disampaikan? Disampaikan gimana ya? Di sini yang penyampaian saya sih untuk meluruskan doang. Ngomong ke MM. Udah nih. Mulai. Saya cuma mau minta ini kejelasannya gimana. Pelajaran. Di sini saya sebagai perwakilan semua mediator ataupun CS, saya cuma untuk meluruskan apa yang sudah terjadi di podcast sebelumnya. Untuk menyilang itu biar nggak ada lagi, Mas. Menyilang. Iya, yang dia bilang kayak ada faktor pemaksaan, Oke, ya kan, oke. istilah kata begitu lah. Di sini cuma ada saya bukan yang terbebani. Semua baik mediator P ini dan saya itu semua korban, bukan sekedar CS doang, Bang. Iya. Ini di sini kita semua korban. Oh iya. Iya. Korban bawa korban ya. Iya, korban bawa korban, itu dia yang ribet. Dan buat pelajaran juga Buat buat kita pelajaran. semua. Oke. Kalau iming-iming sekitar segitulah, ya nggak usah lah kalau kerugiannya nggak sesuai. Nggak sesuai gitu. Berarti yang menurut Mbak dan Mas ini apa namanya? Pesannya gitu, kok lu punya modal, apa yang harus lu lakuin gitu dengan modal lu kalau mau dapat profit yang gede Kalau gitu. nggak bisa bisnis emang jangan dilakuin. Jadi lakuin. Iya. Yang ada ngebunuh Jangan diri coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau belum Jangan matang. coba-coba. Dengan kondisi yang gimana sih, harapan tipis nggak menurut Tipis. kalian? Tipis. Banget. Banget. Berapa persen kalau di persen? 5%. 5%. Apa dong harapannya? Ya kita cuma minta keadilannya aja sih. Keadilan. Yang tadi saya bilang, Mas, di sini kita Di sini semua juga korban. buat nanggung nggak mampu ya. Karena di sini totalnya nggak ratusan, nggak jutaan. Ibaratnya jutaannya masih kayak 2 juta 3 juta lah. Tapi udah puluhan juta. Ya puluhan ratusan kali ya bisa ya. Bisa. Karena ibaratnya kan satu perantara lah yang nanggung ya kan. Kita udah nggak sanggup. Nggak sanggup. Yang tadi dibilang, yang tadi saya tanyain, mau ngelaporin MM. Ada niatan. Itu tergantung, Mas. Kan yang tadi saya bilang, ini mau alurnya kemana? Yang tadi kata si M yang di podcast pertama tuh brojol, jual ginjal, laku, cash. Itu dia, saya nggak mau itu. Nggak Itu di instan. luar. Itu di luar. Oke lah, itu statement lu ya kan. Itu statement lu. Mau perantara di sini, mau si MM punya duit 300.000, Ya. udah bayar. Bakal diterima. Kan di situ udah ketahuan etikat baik, bukan Tanggung mengandalkan. jawabnya, usahanya. Kalau ini kan cuma mengandalkan. Tapi ini enggak, cuma janji-janji. Iya nanti di TF, janji besok di TF, ini TF. Nihil. Sampai mau berbusa, kesel wajar ya Mas? Oh, Pak. Wajar. Nah, Duit nggak ada duit saudaranya. nggak ada saudaranya. Ada. Nggak ada. Temen aja apa kagak, apalagi saudara. Mungkin yang namanya orang caci maki gitu mungkin karena dari emosinya gitu ya kan. Namanya orang apa lu kesel. janjiin dah, lu janjiin Iya, lu dah. janjiin tapi lu nggak bisa nempatin. Tapi giliran dicaci maki lu nggak terima. Ya. Tapi niatan buat ngelaporin?
yang tadi saya bilang gimana dari ininya dia, Dari etikatnya etiket dia. baiknya. Yang saya mau tuh Kalau yang dia tadi masih saya ada bilang. usahanya, masih ada tanggung jawabnya, mungkin bisa diterima. Jangan Iya. terlalu mengandalkan ginjal ini. Pihak mediator itu tidak mau bersangkutan dengan ginjal. Udah Kita tahu pada ngelaporin dia juga hukumnya, nggak Mas. untung buat kita. Untung ya. Di kita nggak balik. Yang nanggung juga kita juga. Kita juga. Dia ibaratnya kalau misalnya sampai masuk sel gitu lah ya, dia bisa nanggungnya. Masuk sel, penjara, keluar, duit, utang masih ada. Jelas di surat perjanjian kita tanggal 15 di situ. 15. Tanggal 15 apa Kak? Januari. 15 Januari di situ udah jelas. Jika si MM ini tidak bisa melunaskan hutang dan masuk penjara, istilah kata gitu ya kan, bakal ngelunasin juga. Jadi nggak santai-santai aja. Tuh, oke. Berarti walaupun dia di penjara, diproses, keluar, nanggung. Tetap nanggung dong. Kita juga di sini nggak mau. Perdata ya masuknya. Iya, di sini juga pihak mediator juga tidak mau. Ya, istilah kata tuh yang satu mediator satu tuh 273 juta, Mas. Duit. Yang mana tuh? 234. Ada tuh di situ tuh yang kerudung hijau. Hijau. Yang duduk 200. Cowok. 234 juta. Itu duit dari mana, Mas? Iya. Dari mana dia tuh? Makanya. Wah, Saya mana jadi bingung. Mana sih orangnya? Mana sih? Yang hijau mana yang hijau? Duitnya banyak amat dari mana? Hah? Bukan duitnya, Mas, apa? utangnya. Utang orang. Oh iya. Iya. 200 cukup. Masih muda-muda loh. Iya loh. Saya aja bingung, istilah kata istri saya nih sekitar 50-60 juta. Hah? Duit dari mana? Gaji aja cuma 3 UMR lah. Istilah Kerja apa? kata, Oh. Iya. ekspedisi. Alam guys. Umur berapa sih? Saya 22. Oh, 22. 22 udah nikah nih. Obrolan sudah lumayan panjang. Udah clear? Clear. Ada lagi yang mau disampaikan? Unek-unek yang Unek-unek, masih saran. mengganjal gitu. Itu Ya, aja kalau sih. belum dilunasi pasti masih mengganjal kan. Iya. Ganjal banget. Cuma Ganjal. gimana kita sih ngebantu doa aja lah. Semoga siapapun, nggak cuma kalian, teman-teman yang lain juga yang punya masalah semoga cepat selesai gitu kan. Bayarkan. Pelajaran ya? Belajar. Jatuhnya. Saya sini mau nitip pesan, Mas. Oh ya, dititipin. Saya titipin. CS yang terlibat mohon bersabar. Jangan penekanan. Yang dibawa istri maksudnya. Iya, mau dibawa istri, mau yang teman-teman yang lain, mohon bersabar. Di sini kita nggak saya tahu juga kalau bakal ada kejadian yang kayak gini. Iya, Kita nggak bakal tahu ke depannya Musibah, bakal kayak jatuhnya gini. musibah. Di sini kita semua juga korban, mau perantara, mau CS. Dan saya juga menekankan sekali lagi, mau si inisial P ini istri saya dan semuanya ini semua di sini korban. Dalam maksud korban saya juga nggak tahu ini bakal terjadinya kayak gini, Mas. Kalau tahu sih nggak bakal saya menerjun di dunia ini. Dunia ini. Iya. Berarti yang penting sekarang udah kerja aja yang bener lah ya. Oke, cukup. Terima kasih kepada Mas Fajar, Nadia udah jauh-jauh ngebut-ngebut ke sini, ya kan? Rumah di mana sih? Di Jakarta. Jakarta. Dekat ya. lah. Pulang mah dekat. Mas Fajar rumah? Di Pasar Minggu. Oh ya Pasar Minggu. Dekat ke sini nggak tahu. Iya, itu setelah pasar Sabtu, pasar Sabtu. Absurd ya Bapak. Ya semoga apa yang diharapkan Cepat tercapai lah. tercapai. Amin. Ya, Amin. Entah bagaimana jalannya ya, kita cuma bisa mendoakan siapapun lah yang lagi punya masalah semoga cepat selesai. Amin. Dan terima kasih udah datang ke sini. Boleh balik lagi ke sana nanti kita susulin. Kita ngobrol-ngobrol lagi di luar. Terima kasih. makasih ya. Mas Fajar, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, Pesan anak suruh pesan. ya. Iya bener, iya. Rumit gak sih? Bunga. Aduh, saya sampai banget ini, banget rumit. Tahu nggak tujuan kita kan ngundang narasumber yang sebelumnya itu kan karena ada unsur human interest ya. Ya. Jadi seorang ibu yang sedang hamil besar, Betul. terlilit hutang, siapa sih yang nggak Mbak, ya iba gitu. Akhirnya kita undang di sini. Ternyata di balik itu ada ya beberapa kontra yang akhirnya mereka mengungkapkan unek-unek mereka. ya Gitu kan. nggak ada yang berpihak, jadi Berimbang. berimbang lah. Walaupun mungkin nanti segmen ketiganya
hadirin aja si MM sama. Jangan, nanti Oh, jangan. cakar-cakaran dong. Jangan cakar-cakaran ya. Biasa Bapak kan melerai orang Oh, cakar-cakaran, gitu. masa mau melerai Itu dulu, Pak. ibu? Sekarang udah enggak ya? Enggak, Pak. Udah gitu aja kali ya. Udah Ya. malam ini harusnya udah tutup ini. Terima kasih Iya, banyak. maaf ya. Terima kasih banyak buat Misbar Cafe karena udah memfasilitasi tempat Bukan main. kami. Bukan main luar biasa, Misbar. Datang aja lo ke sini, enak tempatnya. Menunya enak, apalagi jamurnya. Bukan main. Enak. Dari Skotlandia jemur ya? Diracik dengan taburan garam dari Himalaya. Pokoknya nikmat banget. Tetap pantengin obrolan kita tentunya dengan isu-isu yang lebih menarik nantinya dan sampai jumpa di Candlelight. Candlelight.